Si iku lho, tontok iku arek hadir majelis. Oh, hadir majelis, Masya Allah. Masih seminggu pisan hadir majelis. Wis kita empek mantu ae wis. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita membaca niatnya. Beberapa pertemuan sudah kita tidak membaca hadis ya. Kita teruskan kajian hadis kita. Sebelum kita membaca hadis, kita membaca niat untuk menuntut ilmu. Saya talqin, yang lain mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifada wastifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'ai ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'an biwajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Yang sudah bawa kertas, dilihat kertasnya sambil kalau memang ada perlu dikasih harokat, dikasih harokatnya ya. Seperti kita menimba ilmu di pesantren, biarpun hanya pertemuannya seminggu sekali, insya Allah berkah. An Anasin wa Jabirin radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama qala inna bil madinati aqwaman masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum qalu wahum bil madinah qala wahum bil madinah habasahumul udru rawahul Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan Imam Bukhari wal Muslim juga an Anas wa Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di kota Madinah atau di kota-kota yang lain, ini penjabarannya luas, aqwaman suatu kaum, masirtum masiran tidak engkau berjalan di suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan tidak engkau langkahkan di sebuah kota, sebuah desa, illa kanu ma'akum kecuali mereka itu bersama kalian, kata Rasulullah. Wahum bil Madinah, mereka itu ada di kotanya masing-masing. Qala wahum bil Madinah, ya mereka itu di Madinah, kata Rasulullah SAW. Habasuhumul udru, mereka itu ada uzurnya. Ya, ini maksud dari hadis ini, terdapat di suatu kota di Madinah, ini maksudnya di Madinah. Juga penjabarannya bisa luas. Misalkan di kota Surabaya, ya, tidak seseorang berjalan di suatu perjalanan dan tidak melewati suatu desa, kota, kampung, illa kanu ma'akum, mereka itu ada bersama kalian. Ini sahabat pergi jauh, peperangan di mana, ada sebagian sahabat nggak ikut, tapi mereka itu bisa ikut serta bersama sahabatnya Rasulullah di dalam perang, di dalam musafirnya bersama siapa? Bersama sahabatnya Rasulullah SAW. Qalu wa hum bil Madinah, mereka itu tetap ada di kota Madinah. Qala wa hum bil Madinah,
mereka itu juga ada di Madinah, kata Rasulullah SAW. Habasumul udhur, karena mereka nggak bisa ikut karena mereka itu ada uzurnya. Ini bisa kita kategorikan seperti kata pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Maksudnya ada beberapa orang, saya contohkan di majelis ini, ya. Ada beberapa orang, beberapa teman-teman kita yang nggak bisa hadir di dalam majelis ini. Tetapi mereka itu ma'ana, bersama kita, ada dalam majelis ini. Nggak bisa hadir di dalam majelis, tapi mereka itu ada bersama kita di dalam majelis. Karena kenapa? Karena mungkin mereka ada uzur, ada halangan, berhalangannya itu banyak. Berhalangannya seperti nggak diperbolehkan oleh orang tuanya, banyak. Ada anak mau hadir majelis, nggak boleh hadir oleh orang tuanya. Ada sosok suami mau hadir, nggak boleh hadir oleh istrinya. Ada seorang istri mau hadir, gak diperbolehkan oleh suaminya. Tetapi mereka itu ada bersama kita. Karena kenapa? Niat mereka untuk hadir karena apa? Karena ada halangan. Banyak ini zaman sekarang ini, orang tua yang ngelarang apa? Anaknya untuk hadir apa? Majelis. Tapi kalau hadir dangdutan boleh. Tapi kalau hadir kondangan boleh dapat souvenir. Tapi kalau hadir hajatan boleh dapat apa? Dapat kotaan. Di majelis Rasulullah kan tidak dapat kotaan. Betul? Dapatnya apa? Dapat air mineral. Tok, ini yang kita lihat, yang bisa kita rasakan. Mereka nggak tahu ada ketenangan di dalam majelis. Hilangnya galau di dalam majelis, hilangnya kegundahan di dalam majelis. Makanya maksud dari hadis ini, kalau kita nggak bisa hadir majelis, tetap niat untuk bisa hadir majelis. Karena banyak ini halangan-halangan, ya. Ada sampai yang baru laporan saya hari ini, DM saya hari ini, Beb, saya diperintah, dipaksa oleh orang tua saya untuk pindah kemana? Ke Jakarta. Padahal saya sudah enak di sini, tenang, bisa hadir setiap malam Selasa. Karena dipaksa oleh orang tua, bismillah ikut dulu nggak apa-apa. Tapi dengan berkatnya ente niat di dalam hadir majelis ini seperti mereka yang hadir di dalam majelis ini. Makanya jangan lupa kita untuk niat dengan niat yang baik. Ini ada dulu sahabatnya Rasulullah, bepergian, peperangan, perang. Tahu sendiri kalau perang itu, kira-kira kalau perang zaman dulu pakai apa? Pakai apa dulu perangnya? Pakai kuda, ya. Pakai apa? Pakai onta, pakai keledai. Berhari-hari mereka ini melewati hari, melewati bulan. Lain kalau sekarang enak ya. Kalau perang apa? Naik apa kalau sekarang kalau perang? Naik pesawat, naik tank. Ya, mobilnya bagus, serba AC. Kalau dulu nggak ada. Mereka melintasi wadi-wadi, desa-desa, kampung-kampung, panas, kepanasan, bekal yang hanya cuma bekalnya sedikit. Kalau sekarang enak. Ya, prajurit sekarang digaji, betul ya? Prajurit sekarang digaji. Tentara sekarang digaji. Enak, fasilitasnya lengkap, mobil perangnya lengkap, semua lengkap. Kalau dulu nggak ada. Makanya kata Rasulullah SAW, masirtum masiron wala qata'tum wadiyan. Biarpun engkau melewati kota-kota, desa-desa, perjalanan begitu yang panjang, ya, illa kanu ma'akum, biarpun mereka nggak bisa ikut hadir peperangan bersama kita, tetapi mereka ada bersama kita. Biarpun sekarang ada yang nggak bisa hadir majelis, ada bersama kita insya Allah, amin ya rabbal. Mereka nggak bisa hadir majelis, tapi apa?
bisa menyaksikan live streaming. Ada orang yang nggak bisa hadir majelis, tapi hatinya di majelis. Ya, makanya selalu hadirkan diri kita, biarpun nggak bisa hadir majelis, kita untuk bisa niat hadir untuk hadir majelis. Tapi suatu masalah kalau ada orang yang mampu hadir majelis tapi dia nggak mau hadir banyak apa enggak ini? Banyak apa enggak? Ada orangnya di sini. Alhamdulillah, itu orang semua hadir semua di sini ya. Ya. Apa? Mampu hadir majelis, bisa hadir majelis. Capek. Ya, capek apa? Ente kerja dari jam berapa? 7:30 sampai jam 5, panas kepanasan, haus kehausan, lapar kelaparan, bisa. Lihat itu ya, yang kerjaannya di kendaraan online itu kuatnya Masya Allah 24 jam, demi apa? Demi duit ya. Tapi hadir majelis seminggu sekali, waduh mikir ya, tak istikharah dulu 100 rakaat. Sebentar sih, saya lihat nanti dulu ya, saya ada repot kerja ini. Kalau seandainya kerjaan antum ini menyibukkan antum akhirat, menyibukkan antum untuk antum nggak bisa hadir majelis, cari pekerjaan yang lain. Beb, gajinya besar. Dari buat apa gaji besar tapi membuat anda jauh dari Allah dan Rasulullah? Na'udzubillah min. Lebih baik gaji secukupnya, tapi apa? Tidak mencegah antum untuk antum bisa dekat dengan Allah dan Rasulnya. Kalau dunia gampang dicari, asal kita mau mencari, gampang dicari. Tapi kalau akhirat ini kalau kita nggak cari, sulit kita akan dapatkan. Ketenangan, hilangnya kegalauan, tidak kita cari. Kapan kita mau bisa cari? Ya. Makanya lihat orang-orang soleh itu bagaimana mereka untuk mendapatkan mereka itu gelar, mereka itu untuk hadir majelis, khususnya di dalam majelis seperti ini mereka rela melintasi waktu, melintasi jarak yang begitu apa? Yang begitu besar jaraknya, yang begitu Masya Allah jaraknya, ya Allah. Mereka apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan mereka itu hadir dan pahalanya hadir majelis. Karena orang hadir majelis ini Masya Allah berkah dapat, ketenangan dapat, malaikat dapat, semuanya dapat. Tinggal kita. Bagi mereka yang nggak bisa hadir, nah ini jawabannya di sini kata Rasulullah. Bagi yang betul-betul uzur ya, betul-betul uzur. Uzurnya bukan uzur capek, bukan. Ente pagi bisa kerja, majelis gak mau. Ini bukan uzur namanya. Ini uzur-uzuran. Uzurnya ente buat sendiri. Ya. Pagi bisa kerja, siang bisa kerja, tapi giliran majelis, wah tunggu dulu, capek nih. Jangan-jangan gara-gara majelis pulang malam nggak bisa kerja besok. Sekarang itu ukur majelis itu seminggu sekali, kalau kerja seminggu setiap hari, illa kecuali mungkin apa? Ada yang libur, kalau ada yang Sabtu sama Minggu. Kalau zaman sekarang apalagi keadaan seperti ini, nggak pakai libur-liburan. Yang penting dapat apa? Yang penting dapat duit, yang penting dapat fulus, yang penting apa? Yang penting uang belanjaan banyak. Sabtu Minggu tetap kerja. Ya. Baru tahu nikmatnya sehat kalau dia sudah sakit ya. Oh, nggak bisa hadir majelis lagi saya, nggak bisa zikiran lagi, nggak bisa ketemu dengan teman-teman saya di dalam majelis. Ini yang rugi ya. Pompong kesempatan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ini dari golongan orang-orang yang mampu hadir dalam majelis, gunakan hadir majelis. Lihat ya. Ini dulu sahabat untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pahala ganjaran, mereka harus jihad fisabilillah. Jihad fisabilillahnya bagaimana mereka? Jihad fisabilillah mereka mengeluarkan tenaga, duit, keringat semuanya untuk siapa? Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka yang uzur dapat bisyarah seperti ini. Dapat bisyarah apa?
illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu ada bersama kalian. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang nggak bisa hadir karena mungkin ada sakit, penyakit, ya hadirkan mereka. Maka dengan hadirnya mereka, antum hadirkan di tempat ini, insya Allah mereka tergolong orang-orang yang mendapat anugerah yang seperti antum dapatkan di malam ini. Amin, amin ya Rabbal. Makanya hadirkan mereka. Hadirkan apa? Hadirkan mereka. Orang tua kalian yang belum bisa hadir majelis, hadirkan. Lain kali Senin depan, ayo Pak, hadir majelis Pak. Ibu kalian nggak bisa hadir, ayo Bu, kondangan Bu. Loh, kondangan di mana? Kondangannya Rasulullah ini Bu. Kondangannya siapa? Kondangannya Kanjeng Nabi nih. Kalau kondangannya tetangga, antum paling dapat apa? Souvenir. Tapi kalau kondangannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kondangannya Rasulullah SAW ini, oh lihat. Dengan khidmat, duduk kita rapi, dengan kita berdoa, menyebut nama Rasulullah. Berapa kali sholawat yang kita sudah sebut di saat ini. Luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tinggal kitanya bisa menyisihkan waktu untuk kita bisa hadir di dalam majlis. Hudur majalisu ilmin afdalu min salatin alf rakaah, kata Rasulullah. Sering antum dengar hadis ini. Apa itu? Hadir dalam satu majelis ilmu lebih afdol daripada antum hadir sholat berapa kali? 1000 rakaat. Satu kali hadir majelis seperti antum malam ini hadir majelis, berarti antum lebih afdol daripada antum sholat berapa? 1000 rakaat. Bayangkan, mampu nggak sholat 1000 rakaat antum? Mampu nggak? Mampu apa enggak ini? Subuh aja lewat kadang-kadang, ya, apalagi 1000 rakaat. Hadir satu majelis seperti ini lebih afdal 1000 rakaat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa afdalu min iyadati alfa marid, dan lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit, dan lebih afdal daripada mentakziah 1000 jenazah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi memang banyak orang-orang zaman sekarang ini yang nggak senang melihat orang hadir majelis ilmu, betul ya? Betul apa enggak? Orang tua ada banyak ini, orang tua anak-anak di sini. Nah sekarang pertanyaannya, Beb, saya ini kurang ajar enggak ya? Kalau saya ini menentang orang tua, bahkan saya ini bohong sama orang tua, kalau saya ini hadir majelis, kalau antum nggak boleh totalitas bohong antum hadir majelis nggak apa-apa. Tapi mari majelisan ojo pacaran, bodoh wae bohongi dusta, ya. Orang tuanya totalitas nggak boleh nak hadir majelis. Lah sekarang kalau nggak hadir majelis mau hadir kemana Pak? Anak sampean mau kemana nanti? Nanti kalau sudah anaknya min jumlah min ahli narkoba, baru orang tuanya kapok. Kalau sudah anaknya min ahli zina, doyan zina, baru tahu. Kalau sudah anaknya min ahli jumlati ahli warkop, baru tahu. Lah syukur-syukur duwe anak apa? Seneng hadir majelis ilmu. Lah iki sing kecipratan iki duduk sampean tok, bukan sampean saja yang kecipratan. Tetangga sebelah ini, sebelah rumah ini kecipratan ini malaikat ini. Makanya kalau ada tetangga, maaf ya tetangga, tonggo kono. Ya kan? Makanya kalau ada di rumah sampean, ya kan? Sampean punya tetangga yang di situ ada masjid, ada majelis, seneng ono. Tidak bisa hadir, ya minimal seneng. Wis tidak jadi wong alim, ya tidak belajar, kemudian nggak mendengarkan, nggak cinta. Lah terus jadi apa kata Kanjeng Nabi? Terus protes, wah demo mana? Wah ini perlu ini yang kena penyakit corona ini. Orang-orang seperti ini yang kena penyakit corona ini, betul ya? Nah sekarang kalau saya coba introspeksi, ya introspeksi saya, khususnya saya pribadi juga antum. Saya ini orang alim, enggak alim.
Kemudian talibul ilm mendengarkan, ya enggak belajar ya enggak. Ibaratnya kasih bahasa Jawa yang goblok. Kemudian apa? Mendengarkan nasihat, ya enggak, karepe dhewe. Mustami'an, apa cinta sama orang ilmu. Untuk ulama, biyen niku lek ana wong ulama, teko seneng, ya Allah, kampungku ketekon apa? Ulama. Kampung saya itu kedatangan kiai, senenge luar biasa, bancaan itu. Ya, disuguhi tumpengan, ndak ana tumpengan, bungkusan, ndak ana bungkusan, ya bergedelan dah. Ya. Kukusan ditokno kabeh. Napa? Ketekon tonggoku niki ketekon kiai. Luar biasa. Ulama niki. Lah sekarang kalau empat-empatnya ini sudah kita nggak ada kategori di situ. Yang kelima kata Rasulullah, fatahlak, hati-hati kata Rasulullah. Fatuhlak, akan binasa Anda, hancur Anda. Kalau sudah hancur apa? Ekonominya hancur, hatinya hancur, ya anaknya hancur. Hancur semuanya, ekonominya hancur, kerjaannya hancur. Kalau sudah semuanya sudah hancur bagaimana? Sudah ada apa-apa, binasa semua. Loh, siapa yang bilang, Beb? Ini Rasulullah yang bilang. Enggak jadi alim, enggak bisa jadi alim, jadi penuntut ilmu. Yo ngrungokno. Ndak iso hadir nang majelis, bukaan omamu, rungokno iki lho, corongane masjid rungokno. Ya. Ndak iso ngrungokno, cinta lu arek-arek enom iki yo, arek-arek majelis Rasulullah ganteng-ganteng yo, Masya Allah. Ganteng kalau dilihat sejenak ya. Ya, ganteng-ganteng, wis ganteng hadir majelis yo cepet dimpek mantu sampean. Amin. Tapi lek ya kan ganteng-ganteng ya doyanane sosmed. Ya kan? Ayu-ayu lah wong doyanane pacaran, ndak gelem. Apa dijaluk? Oh, ndak iki. Bahaya iki ndak. Sik Kulo tonton, iku arek hadir majelis. Oh, hadir majelis, Masya Allah. Masih seminggu pisan hadir majelis. Wis kita sampai mantu ae wis. Wah. Ndak duwe kerjaan, ndak apa-apa, tak bandani sampean. Oh. Karena kenapa? Min ahli jumlati, min ahlil majalisi ilmi. Orang hadir majelis iku enak. Makane sadurunge ngempek mantu, ojo sing ditontok, ojo sugihe dhisik. Ojo gantenge dhisik, ojo sing duwe jabatan dhisik. Lek ape mantu Jukotana, pilih ono, peti ono, diambil dulu apa? Cek iki cedek ambek ulama ndak? Iki suka hadir majelis apa ndak? Ndak pernah. Hadirnya setiap hari mall Tunjungan Plaza. Wah, min ahli sahibul plaza. Wah, siap-siap hancur. Ancuris. Naudzubillah min dalik. Tapi kalau min jumlati ahli majlis ilmi, senang ya Allah, deket ambil ulama, ya kan. Lawang sampai nih lek duwe HP ya misalnya, apa namanya, wallpaper itu, entok wallpaper habaib ndak apa-apa, ya kan, ditonton isi HP, lo wallpaper sing ndak. Wallpaper apa? Wallpaper Guru Mulia Habib Umar. Oh, berarti ki ono ati seneng mbek habaib. Mas yo titik ndak apa-apa. Mas yo titik cinta sama ulama, biarpun sedikit nanti diperbanyak oleh Allah. Tapi kalau sudah nggak masuk 4 kategori ini, kelima mau masuk kemana Anda? Kita mau masuk kemana? Kata Rasulullah, siap-siap binasa, hancur kata Nabi Muhammad SAW. Wal iyadu billah min dalik. Makanya yang punya anak, yang punya kerabat, yang punya ponaan, yang punya orang tua, cedekno, Beb dak gelem, gereten cancangan. Ndak apa-apa Beb, ndak apa, tak iso biusen. Mari bius ndak sadar tiba-tiba, loh, tang diki, ini Al Hidayah. Oh, tenang ya, Rek. Ndak apa-apa biusen, ndak iso bius anti corona. Biusen, mari dibius, cancang, ndak sadar kan, iya kan, ndak bisa sadar. Tapi biusannya jangan lama-lama, 5 jam, 6 jam, wis entek majelis. Lek bius setengah 8, tes biusen. Nah, mari ngono tariken cancangan, ikatan, sukepen, malah wis hadir nolek gini. Jam 8 sadar, lek ndi kok malaikat tok ngene ya. Wah.
Kok ganteng-ganteng ini iki. Wah. Iku, ya kan? Tapi kalau nggak pernah hadir majelis, pertanyaan hati-hati. Ya kan, naudzubillah min dalik. Sampai ada ya orang soleh, ada orang ya, lihat saya ceritakan. Sampai ada orang yang asalnya mau dijerumuskan dalam nerakanya Allah. Mau dijerumuskan dalam nerakanya Allah. Ya, malaikat Jibril wis gerem iki. Oh, iki sahibul mall iki. Sahibul ngopi iki, ya kan? Sahibul internet iki ya. Doyane sepedaan tok ben bengi iki. Malaikat wis gerem iki. Oh, awas kon. Wis sepedaan, ya kan? Bengi-bengi, pacaran segala macam. Wis gerem iki malaikat iki. Katanya Allah Subhanahu wa taala, malaikat, ya Rob, tak uncalno ya. Saya lemparkan neraka. Si. Katanya Allah Ta'ala, ini rahmatnya Allah Ta'ala, jangan dulu. Coba, hal habba aliman, apakah dia itu cinta sama orang alim enggak? Lek masjid ketekon wong alim dia seneng enggak? Omahe lek teko wong alim teneng pun enggak? Malaikat Jibril, sampean kenapa? Seneng wong alim? Enggak seneng wong alim aku. Aku lek nonton wong alim sinis. Dilapor nabi Allah Ta'ala, ya Rob, ndak cinta wong alim. Wis tak jurumu saya kesuwen ya Rob. Ojo diisi, jangan dulu. Ini cintanya Allah Ta'ala ya. Maka ya Jibril, coba tanya sih sama dia itu, hal jalasa ala ma'idatil alim, apakah dia itu pernah makan sama orang alim? Nah ini, apakah pernah makan sama orang alim? Malaikat mudun manis gereng ini malaikat ini sudah gemes sudah ini, kudu jambak lah rasanya. Ya kan? Sampean pernah mangan wong alim ndak? Sak piring ngono, sak apa namanya? Sak acara ngono pernah? Oh ndak pernah, saya ngapain? Saya ndak seneng mbek wong alim, pemene mangan mbek wong alim. Lapor maneh, ya Rob, ndak seneng, ndak pernah makan sama orang alim. Oh ya sudah. Ya Rob, wis saya junggrakno ae wis kesuwen iki. Kata Allah Ta'ala, jangan dulu. Hal wafaqa ismuhu wa ismu abi bi ismil alim. Kata Allah Ta'ala, coba tanya sih, namanya itu apakah sama seperti namanya orang alim atau ayahnya seperti namanya orang alim? Ditanya, jenengmu sapa Dul? Oh, seneng jenengku sapa iki? Sugeng. misal sing jeneng Sugeng gantiin mari. Bapaknya sampean Jono. Wah, Pak jenengi Sugeng bin Jono. Wah, ya Rob, dilapor lagi malaikat, namanya enggak seperti namanya orang alim, nama bapaknya enggak seperti bapaknya orang alim. Siapa namanya? Katanya Allah Ta'ala, namanya Sugeng bin Jono. Wah. Maka Allah Ta'ala masih cinta. Allah Ta'ala, wis ya Rob sudah, saya nggak tahan lagi lihat orang ini orang ini banyak maksiatnya ini, ya Allah, ini nggak senang sama orang-orang majlis, gimana ya Rob? Katanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khudha ilal jannah. Katanya Allah Ta'ala, lempar ke surga. Hah? Malaikat Jibril kaget, terus tidak pernah cinta sama orang alim, apa? Nggak pernah makan sama orang alim, nggak pernah duduk sama orang alim, namanya nggak seperti namanya orang alim, bapaknya nggak seperti bapaknya orang namanya orang Makanya kalau punya nama kasih namanya seperti namanya orang alim. Siapa namanya? Niru seperti namanya guru mulia Umar, Habib Umar. Seperti namanya yang lain Muhammad, kasih namanya yang lain. Yang perempuan juga seperti itu, jangan sok keren-keren ke barat-baratan ya. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wis lempar nolak surga. Loh, katanya malaikat, Rob cek enak iki wong iki. Iki wong iki ahli zina, sahibul plaza iki. Sahibul ngopi iki, ndak pernah duduk sama orang alim. Protes sampai wong alim, masjid teko wong alim ndak seneng. Lah enakin lang surga.
Innahu, sesungguhnya dia punya teman, dan temannya itu cinta sama orang alim. Berkatnya temannya cinta sama orang alim, saya kategorikan cinta sama orang alim, maka dia masukkan dalam surgaku wahai malaikatku. Lihat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau punya teman cinta sama orang alim. Ini orang bukan langsung cinta sama orang alim ya, masih punya teman, temannya yang cinta sama orang alim. Bagaimana kalau orang tersebut cinta sama orang alim, memuliakan orang alim, menjamu orang alim, memberikan hadiah sama orang alim, ada di hatinya orang alim, ada di hatinya habaib, ada di hatinya kiai, lebih lagi akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu cinta dengan orang alim, senang dengan orang alim, senang dengan ulama, senang dengan kiai, senang dengan habaib, karena itu akan diberkahi keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Faham ya? Faham? Nah, makanya perlunya kita untuk menghadirkan diri kita. Makanya seminggu ini antum cari kira-kira seminggu ini di Surabaya ini majelis di mana saja. Yang penting Senin, Senin aku libur, dak gelem aku apa namanya? Kerja siang, dak gelem aku bos. Duh, dak gelem. Aku mandek. Duh, apa mandek? Senin malam Selasa ada di Jalsatul Itsnain. Oh no. Ya kan? Apa namanya? Tambah bonus. No, saya nggak mau bonus. Saya mau bonusnya Rasulullah. Saya mau bonusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita dikategorikan menjadi orang-orang yang selalu hadir dalam majelis ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi yang terakhir, antum diberikan oleh Allah ta'ala yang mempunyai halangan apa? Ada live streaming ya, ini yang punya halangan misalnya kerja, ada live streaming dong di rumahnya. Kan ada streaming sekarang, kalau dulu nggak ada. Tapi jaringan internetnya orang soleh luar biasa. Makanya kadang-kadang kalau ente lihat ceritanya orang soleh, ceritanya Fulan bin Fulan, sholatnya di mana? Sholatnya di Mekah. Loh, saya buru nang kene loh, saya buru ketemu. Yo, ketemu mbek wong Mekah. Loh, aku ketemu nang Mekah mbek wong iki. Kok bisa? Internetnya beda. Ente internetnya lelet. Kalau ini internetnya orang soleh, jaringannya di atas 4G. Apa namanya? Wis ngono lah, ya kan? Di atasnya lagi. Kalau ente masih apa? Ada kuota. Kalau ini nggak ada kuotanya, ya kan? Makanya terkadang lihat Maulana Ahmad rahmatullah Sunan Ampel, lihat bagaimana. Ya, kalau sholat kadang-kadang sholatnya di Mekah. Lihat orang-orang soleh, kadang-kadang apa? Dia di negaranya, mereka ada di negara kita, ada bersama kita. Itu karena kenapa? Jaringannya luar biasa, selalu tidak terputus, tidak lelet, dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.